Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul pengujian cemaran pestisida. Baik, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Karen Lapanov Tunggadi dengan NIM akhir 126 dan Febrianti Desi dengan NIM akhir 219. Nah, pertama-tama, apa sih itu residu pestisida atau cemaran pestisida? Residu pestisida yaitu menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin saja pernah ditambahkan atau mengontaminasi bahan simplisia pembuatan ekstrak. Dan tujuannya ialah memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang telah ditetapkan karena berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Nah, kandungan sisa pestisida baik itu organoklor atau organofosfat atau karbaril ataupun pestisida lainnya itu kemungkinan ada dalam suatu sediaan. Nah, hal ini diduga akibat pencemaran pada saat budidaya, panen, atau pasca panen dari tanaman obat tersebut. Baik, selanjutnya ialah metode cemaran pestisida, di mana metode analisis yang digunakan adalah untuk menguji residu pestisida organoklor dan organofosfat menurut metode pengujian residu pestisida dalam hasil pertanian dari Komisi Pestisida Departemen Pertanian 1997 pada lampiran keempat dengan modifikasi sebagai berikut. Yang pertama, jika kandungan kimia pengganggu analisis yang bersifat nonpolar relatif kecil, seperti pada ekstrak yang diperoleh dengan penyari air atau etanol berkadar kurang dari 20%, maka analisis dapat dilakukan secara semi kuantitatif menggunakan metode kromatografi lapis tipis secara langsung tanpa melalui tahap pembersihan lebih dulu, atau menggunakan kromatografi gas jika tidak terdapat kandungan kimia dengan unsur N, seperti klorofil, alkaloid, dan amina nonpolar lainnya. Yang kedua ialah ekstrak yang diperoleh dengan pelarut etanol berkadar tinggi dan tidak mengandung senyawa nitrogen nonpolar dapat dicoba menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau kromatografi gas secara langsung tanpa pembersihan. Jika tidak dapat dilakukan karena banyaknya kandungan kimia pengganggu, maka harus dilakukan pengujian sesuai metode baku. Agar memudahkan penelusuran kembali jika ada masalah analisis, maka penomoran dan perincian terhadap analisis disesuaikan dengan buku aslinya. Masuk pada prosedur cemaran pestisida di mana kami mengambilnya pada Farmakope, Amerika Serikat. Prosedur pertama ialah ekstraksi di mana prosedur ini digunakan untuk analisis sampel yang memiliki kandungan air kurang dari 15%, di mana sampel yang memiliki kadar air lebih tinggi dapat dikeringkan, asalkan prosedur pengeringan tidak mempengaruhi kandungan pestisida secara signifikan. Pertama, untuk 10 gram serbuk kasar bahan yang diuji, ditambahkan 100 ml aseton dan didiamkan selama 20 menit. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan toluene yang mengandung 1,8 mikrogram karbofenotion per mili ke dalam blender berkecepatan tinggi selama 3 menit. Kemudian disaring larutan dan dicuci residu dengan 2 bagian aseton sebanyak 25 mili. Campurkan filtrat dan hasil pencucian, lalu dipanaskan dalam rotary evaporator. Kemudian dipertahankan suhu panas di bawah 40 derajat hingga pelarut hampir menguap seluruhnya. Selanjutnya pada residu ditambahkan beberapa mili toluena dan dipanaskan lagi hingga aseton benar-benar hilang. Selanjutnya dilarutkan residu dalam 8 ml toluena dan dilewati filter membran dengan ukuran pori 45 mikrometer, lalu dibilas labu dan filter dengan menggunakan toluena. Diencerkan dengan toluena hingga 10 ml larutan A dan diaduk. Prosedur berikutnya ialah pemurnian di mana kromatograf ukuran eksklusi ini dilengkapi dengan kolom baja tahan karat 7,8 mm dikali 30 cm yang berisi kemasan L21 5 mikrometer, di mana toluena digunakan sebagai fase gerak dengan laju alir sekitar 1 mili per menit. Selanjutnya adalah kinerja kolom, di mana disuntikan 100 mikroliter larutan dalam toluena yang mengandung dalam setiap milinya 0,5 mg metil merah dan 0,5 mg oracat biru atau setara. Kemudian kolom tidak cocok kecuali warna eluat berubah dari oranye menjadi biru pada volume elusi sekitar 10,3 mili. Jika perlu, kalibrasi kolom dengan menggunakan larutan toluena yang mengandung konsentrasi pestisida yang sesuai dengan berat molekul terendah, misalnya di klorfos, dan berat molekul tertinggi, misalnya deltametrin. Kemudian ditentukan fraksi mono dari eluat yang mengandung kedua pestisida tersebut.
Selanjutnya ialah pemurnian larutan uji, di mana disuntikan volume yang sesuai sekitar 100 hingga 500 mikroliter larutan A ke dalam kromatograf, kemudian digolongkan fraksi atau larutan B seperti yang ditentukan sebelumnya pada kinerja kolom, di mana pestisida organofosfat ini terelusi antara 8,8 dan 10,9 mili, sedangkan untuk pestisida organoklorin dan pestisida piretroid ini terelusi antara 8,5 dan 10,3 mili. Selanjutnya ialah insektisida organoklorin dan piretroid, di mana dimasukkan ke dalam kolom kromatografi 5 mm dikali 10 cm, dimasukkan sepotong kapas bebas lemak, dan 0,5 gram silika gel yang diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama ialah panaskan silika gel kromatografi dalam oven pada suhu 150 derajat selama minimal 4 jam. Kemudian dibiarkan dingin dan ditambahkan sedikit demi sedikit air sebanyak 1,5% dari berat silika gel yang digunakan. Selanjutnya dikocok kuat-kuat hingga gumpalan hilang dan dilanjutkan pengocokan dengan cara mekanis selama 2 jam. Lalu dikondisikan kolom dengan 1,5 mili heksana. Dipekatkan larutan B hingga hampir kering dengan bantuan aliran helium atau nitrogen bebas oksigen dan diencerkan dengan toluena hingga volume yang sesuai sekitar 200 mikroliter hingga 1 mili. Kemudian disesuaikan dengan volume yang diinjeksikan dalam pembuatan larutan B. Selanjutnya, dipindahkan larutan ini secara kuantitatif ke dalam kolom dan dilanjutkan dengan kromatografi menggunakan 1,8 mili toluena sebagai fase gerak, lalu dikumpulkan eluen atau larutan C-nya. Selanjutnya ada rumus cemaran pestisida. Berdasarkan batas maksimal residu BMR yang ditetapkan oleh Permentan nomor 53 tahun 2018, kadar residu pestisida menggunakan miligram per kilogram, sehingga kadar yang diperoleh dikonversi menggunakan rumus persamaan, yaitu kadar residu pestisida sama dengan kadar atau mikrogram per mililiter dikali dengan volume sampel dan dibagi dengan berat sampel. Selanjutnya ada syarat cemaran pestisida. Berikut di bawah ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis pestisida beserta dengan limitnya. Dan untuk syarat batas maksimumnya sendiri untuk cemaran karbonat adalah 0,10 ppm, organoklorin 0,02 ppm, dan organofosfat yaitu 0,05 ppm. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.